Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah sunnah yang dirahmati Allah, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu dengan jodoh yang sesuai keinginan merupakan impian setiap orang. Namun tentunya kita tahu bahwa jodoh adalah rahasia ilahi yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Sebagian orang mungkin tidak kesulitan menemukan calon pendamping hidup, namun sebagian yang lain merasa gelisah lantaran Tuhan masih belum mempertemukan dengan jodohnya. Jika kamu masih putus asa karena belum bertemu dengan jodohmu, maka kamu bisa bercermin dan mengambil hikmah dari kisah nyata tentang seorang lelaki buta yang mendapatkan jodoh lewat doa. Lelaki buta tersebut bernama Hanbal, yang hidup di negara Yaman, Timur Tengah. Memiliki mata yang buta sejak lahir membuat Hanbal tidak mengenyam pendidikan formal. Meski begitu, orang tuanya selalu memanggil guru ngaji datang ke rumah untuk mengajarkan Hanbal, hingga akhirnya ia pun menjadi penghafal Al-Quran. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Hanbal merasa ia ingin menikah. Ia pun mengutarakan keinginannya pada sang ayah. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Matamu buta dan kamu pun tidak punya pekerjaan. Mungkin kalau ada orang yang simpati terhadapmu, baru kita bisa menikahimu." Mendengar jawaban ayahnya, Hanbal pun merasa sedih dan terpukul. Sebagai umat muslim yang taat, Hanbal memutuskan untuk mengadukan segala keluh kesahnya pada Allah. Ia pun selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya Hanbal memohon, "Ya Allah, karuniakanlah aku wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar dan paling kaya." Doa tersebut selalu dipanjatkan selama 30 hari tanpa putus. Selama 1 bulan penuh, ia memohon doa yang sama. Keajaibannya itu pun datang. Di malam ke-31, Hanbal bermimpi didatangin oleh seorang pria yang berkata padanya, "Hai anak muda, jodohmu namanya Zahira. Ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota sebelah bernama Amir Rashid. Besok datanglah melamarnya." Terbangun dari mimpinya, Hanbal pun kaget dan segera melaksanakan sholat tahajud yang dilanjutkan sholat subuh di masjid bersama ayahnya. Sepulangnya dari masjid, Hanbal bertanya tentang mimpinya ini pada sang ayah. "Ayah, apakah di sebelah kota ada tokoh masyarakat bernama Amir Rashid?" tanya Hanbal. "Ada," jawab sang ayah. Hanbal bertanya kembali, "Apakah Amir Rashid punya anak perempuan bernama Zahira?" "Iya, benar," jawab sang ayah. Dengan cepat Hanbal pun mengatakan, "Kalau begitu, lamarkan Zahira untukku, ayah." Sang ayah pun terkejut mendengarnya. Kemudian ia berkata, "Apa kamu sadar apa yang kamu ucapkan tadi, nak? Zahira itu terkenal karena kecantikannya, pintarnya, dan kekayaan harta yang ia punya. Semua orang yang datang melamar selalu ditolak dan kamu tidak sekolah, matamu buta, tidak bekerja, mau melamar dia." "Ayah," sahut Hanbal, "semalam aku bermimpi kalau aku harus melamar wanita ini. Aku bahkan sebelumnya tidak tahu kalau di kota sebelah ada wanita bernama Zahira." "Baiklah, besok kita akan melamarnya," jawab si ayah. Keesokan harinya, Hanbal dan ayah pun pergi ke rumah sang tokoh masyarakat Amir Rashid dengan tujuan untuk melamar putrinya. Sesampainya di sana, Amir Rashid pun menyambut keduanya dan bertanya maksud kedatangan mereka ke rumahnya tersebut. Ayah Hanbal mengatakan, "Ini anak saya buta matanya tapi ia menghafal Al-Quran," sembari memperkenalkan Hanbal pada Amir Rashid. "Entah kenapa ia meminta saya untuk melamar anak Anda karena dia mimpi semalam." Tanpa pikir panjang, Amir Rashid menyetujui lamaran Hanbal pada putrinya. Ayah Hanbal pun heran dan bertanya mengapa Amir Rashid langsung spontan menerima lamaran putranya tersebut. "Karena saya juga mimpi tadi malam kalau hari ini akan datang anak menantu saya namanya Hanbal dan ciri-cirinya seperti ciri-ciri anak Anda ini. Matanya buta, hafal Al-Quran dan berasal dari kota sebelah." Kemudian ia kembali berkata, "Tapi saya harus tanya dulu kepada anak saya, dia terima atau tidak." Ayah Hanbal pun mempersilahkan. Amir Rashid pun masuk ke kamar putrinya. Amir Rashid sudah kenal dengan kebiasaan Zahira yang selalu menolak setiap lamaran laki-laki yang datang padanya. Ia pun bertanya pada putrinya tersebut, "Nak, ada seorang laki-laki dari kota sebelah, matanya buta tapi dia hafal Al-Quran, mau melamarmu." Secara spontan Zahira menjawab, "Iya ayah, nikahkan aku dengan laki-laki tersebut." "Tapi kamu belum lihat orangnya," kata sang ayah terheran. Sambil tersenyum Zahira menjawab, "Karena tadi malam aku bermimpi didatangi pria yang mengatakan akan datang jodohmu besok namanya Hanbal dari kota sebelah. Ia buta matanya dan hafal Al-Quran, maka terimalah lamaran karena dia adalah suami yang terbaik."
Singkat cerita, Hanbal pun menikah dengan Zahira. Akhirnya doa yang dipanjatkan Hanbal selama 1 bulan lamanya berbuah manis. Allah mengabulkan doa Hanbal dengan memberikan jodoh seorang wanita yang paling cantik, paling pintar dan paling kaya di Yaman, berkat keteguhannya berdoa dan memohon kepada Allah. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tetaplah bersabar di jalan Allah, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan patah semangat dan terus berjuang di jalan Allah.